Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan membicarakan letak Indonesia. Kalian sudah siap? Yuk kita saksikan bersama. Letak Indonesia bisa dilihat dari letak astronomis dan letak geografis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis artinya letak Indonesia pada peta. Letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa. Oleh karena itu memiliki iklim tropis. Dan sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia punya 2 musim, penghujan dan kemarau. Hal ini menyebabkan tanah di Indonesia subur loh. Alhamdulillah. Oleh karena itu Indonesia dikenal dengan negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya mengolah tanah, perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Sungguh nikmat yang besar dari Allah. Sekarang kita akan bicara letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Mari kita lihat. Letak geografis artinya letak atau posisi Indonesia pada kondisi nyata di muka bumi. Letak geografis secara mudah bisa dilihat pada penglihatan nyata. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut pembagian wilayah di peta, Indonesia termasuk ke dalam wilayah Asia Tenggara. Posisi seperti ini menyebabkan Indonesia dikelilingi banyak laut. Nah, Indonesia akhirnya dikenal juga sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Keadaan ini menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Misalnya, terumbu karang, ikan hias, ikan laut yang kita konsumsi, perhiasan, minyak bumi dan gas, Masya Allah, dan masih banyak lagi. Kita sudah mempelajari bagaimana letak Indonesia secara astronomis maupun secara geografis. Seperti halnya negara Indonesia, rumah kalian juga memiliki lokasi kan? Ada yang tinggal di dekat pantai, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang di perkotaan, di pedesaan, dan sebagainya. Ada yang di dekat masjid, di dekat pasar, di dekat bangunan gedung-gedung. Nah, secara sederhana kita bisa lihat lokasi rumah kita dari peta ya. Coba kalian gambarkan lokasi rumah kalian di jurnal halaman 8. Perhatikanlah bangunan atau gejala alam apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Bu Maya tunggu ya. Selain memberikan anugerah alam yang luar biasa, Indonesia juga diberikan kekayaan berupa hewan-hewan yang beraneka ragam. Hewan-hewan tersebut memiliki tulang belakang seperti sapi, kuda, dan sebagainya. Lalu Allah juga menciptakan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti kelinci laut, siput, cacing, kupu-kupu, lebah, dan berbagai macam hewan lainnya. Masya Allah ya. Hewan vertebrata maupun hewan-hewan invertebrata memiliki ciri-ciri dan cara bergerak masing-masing. Bagaimanakah? Yuk kita pelajari. Hewan vertebrata dan invertebrata.
Yang membedakan di antara kedua jenis hewan adalah adanya tulang belakang. Allah menciptakan hewan-hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Hewan-hewan vertebrata ini biasanya ukurannya lebih besar daripada hewan-hewan invertebrata. Mereka memiliki rangka ataupun tulang. Contohnya kuda, kucing, anjing, burung, ikan, ayam, kelinci, dan sebagainya. Dan ini adalah berbagai macam contoh tulang belakang yang dimiliki oleh hewan-hewan vertebrata. Kalian juga pasti pernah melihat tulang-tulang seperti ini, kan? Coba kalian tebak kerangka dari hewan apa saja kah ini? Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan-hewan invertebrata umumnya berukuran lebih kecil. Walaupun tidak memiliki kerangka, tetapi tubuh mereka juga Allah ciptakan memiliki pelindung loh, seperti cangkang atau kulit yang keras. Lihat deh, ini hewan ubur-ubur. Tubuhnya begitu transparan. Dari tubuh yang transparan itu, kita tidak bisa melihat ubur-ubur memiliki kerangka ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.